Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu dengan beberapa perbedaan di antara guru-guru kita? Terkadang kami takut dan bingung untuk mengambil ilmu karena awam, Ustadz. Jazakallahu khairan, Ustadz Farhan. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk diberikan hidayah, untuk mengenal dan mengetahui serta mengamalkan kebenaran ya, dari perselisihan yang terjadi di antara manusia, seperti doa yang Nabi SAW panjatkan ketika bangun di malam hari, ya, melakukan salat sebagai doa istiftahnya, ya. Allahumma fatir samawati wal ard rabba Jibril wa Israfil wa Mikail, ya, fatir samawati wal ard ihdini lima ikhtalifa minal haqq, ya, anta tahkumu baina ibadik, ya, fi makhtalafu ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk kebenaran yang mereka perselisihkan. Nah, Allahumma fahimni, ya, al-ilm, ya, atau doa-doa yang lainnya. Ini yang pertama, seorang meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan kebenaran kepadanya. Yang kedua, hendaknya seseorang ketika melihat perselisihan di antara para ulama atau di antara para pendakwah, agar dia berpikir sejenak, apakah perselisihan di atas adalah perselisihan yang memang diperbolehkan dan para ulama saling berlapang dada di dalamnya, ataukah hal-hal yang memang tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Karena perselisihan itu secara umum ada beberapa. Yang pertama, khilafut tadad. Khilaf yang bertentangan tidak akan mungkin bisa dipersatukan dan tidak ada toleransi di dalamnya, yaitu yaitu perselisihan dalam akidah. Yang satunya berakidah dengan akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Sedangkan yang satunya lagi berakidah dengan akidah yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta pemahaman para salaf. Maka di sini kita tidak boleh, ya, menyatakan, ya, saya ambil yang ini dan juga ambil yang itu. Ya, kita saling bertoleransi, saling memaklumi, jangan saling bantah-membantah. Lah, para ulama membantah kaum Syiah yang memiliki akidah yang menyimpang karena mencela para sahabat Nabi. Para ulama membantah kaum Khawarij walaupun mereka salat 5 waktu dengan salat yang luar biasa, ahli puasa, ahli Al-Quran. Ya, tatkala mereka memiliki akidah yang menyimpang, ya, karena akidah tersebut mereka memberontak kepada Utsman, kepada Ali radhiyallahu anhuma dan yang lain-lainnya. Para ulama membantah al-Asy'ariyah, Maturidiyah, As-Salimiyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah khilaf al-fahm. Ya. Khilaf al-fahm. Khilaf, ya, yang sifatnya bukan akidah, tetapi khilaf karena beda pemahaman dan dalam memahami ayat atau hadis yang belum ada ijma' dari para ulama sebelumnya. Baik dalam permasalahan-permasalahan yang detail dalam akidah atau dalam permasalahan fikih. Ya. Masing-masingnya punya dalil, ya, dan masing-masingnya memiliki dalil yang kuat, ya, dan pijakan yang mu'tabar. Pijakan yang mu'tabar. Yang ini berpendapat ada kunut setelah pada salat subuh, yang ini berpendapat tidak, yang satu lagi berpendapat basmalah itu dijaharkan, yang satu lagi berpendapat itu disir pada Al-Fatihah, ini berpendapat dalam pandemi boleh salat dengan renggang saf, yang satu lagi berpendapat tidak boleh. Ini semua khilaful faham. Seorang penuntut ilmu agama hendak yang berlapang dada dengan saudaranya yang berbeda dengannya, dan dia tetap mengikuti mana yang lebih ilmiah menurutnya, yang dapat dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jangan saling ngegas. Jangan saling saklek. Yang ketiga adalah yang berikutnya yang perlu ketahui, bahwa permasalahan fikih sekalipun apabila perselisihannya itu menyelisihi nas dari Al-Quran dan hadis, menyelisih dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis, apalagi ditambah ada ijma' setelah itu, maka yang menyelisihinya walaupun itu bukan perkara akidah dikatakan sesat oleh para ulama. Oleh karena ya para ulama menyatakan Ibnu Hazm menyimpang dalam hal musik karena beliau telah menghalalkan musik.
Sedangkan ayat dan hadis serta ijma' para ulama salaf dalam mengharamkan musik itu sangatlah jelas dan gamblang. Nah, maka barang siapa yang datang setelah mereka menyatakan musik itu halal, jangan kita katakan ulama berselisih, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, ini bukan perselisihan yang kita boleh menerimanya. Ini namanya penyimpangan, bukan penyelisihan. Perselisihan yang merupakan khazanah Islam. Ya, setiap pendapat yang bertentangan dengan nas dari Al-Quran dan hadis. Ya, ditambah lagi penyelisihan terhadap ijma' para salaf itu dinamakan penyimpangan. Ya, bukan sebagai pendapat yang merupakan khazanah Islam. Ini yang perlu diketahui. Adapun permasalahan-permasalahan yang sifatnya fiqh, yang para ulama telah berselisih dalam hal itu dan mereka berlapang dada, dan itu sudah ada dalam kitab-kitab fikih, maka hendaknya kita berlapang dada, jangan saling ngegas, jangan saling salklek. Ya, karena kalau tidak kita akan berpecah. Yang berikutnya, apabila yang maksud dengan perselisihan di antara para guru adalah yang sifatnya manusiawi, maka nasihatnya hendaknya setiap murid untuk menjaga lisannya. Yang sampai menggibah salah satu di antara mereka. Apalagi mengadu domba antara guru yang sedang berselisih. Nah, serahkan mereka kepada para ulama, kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, karena yang namanya sifat manusiawi, ya, jangankan sahabat dengan sahabatnya. Seorang anak terkadang clash dengan orang tuanya. Ada masa-masanya orang tua sedang nggak cocok sama anaknya, ya kan? Pasangan suami istri sedang clash, sedang jaga jarak dengan pasangannya. Saudara kandung sedang jaga jarak, sedang clash, ya, sedang tidak akrab dengan saudara kandungnya. Apalagi dengan yang tidak ada hubungan nasab, ditambah lagi ada orang-orang yang mengadu domba. Telah terjadi perselisihan di antara Muawiyah, ya, dengan Ali, antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, antara Imam Malik, ya, dengan Ibnu Ishaq, ya. Tapi para ulama menerangkan kepada kita bahwa mereka yang hidup di masa itu menyikapinya dengan bijak. Ya, mereka bisa memilah mana permasalahan agama, mana yang sifatnya permasalahan pribadi yang kita tidak boleh membawanya ke dalam prinsip agama, yang kita tidak boleh membangun al-wala' wal bara' di atas perselisihan tersebut. Iya. Perselisihan yang tidak boleh membuat kita memboikot orang yang tidak dekat dengan guru kita, yang bermasalah dengan guru kita hanya karena perkara-perkara yang sifatnya duniawi, bukan agama. Nah, wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Jalla wa ala mengistiqamahkan kita di atas agamanya hingga kematian mendatangi kita, dan semoga Allah Jalla wa ala kembali mempertemukan kita pada pertemuan berikutnya dengan iman dan amal saleh yang lebih sempurna serta di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.